Baiklah Bapak Ibu, kita tenang, kita akan memulaikan sermon kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulaikan sermon kita pada malam hari ini, sambil kita juga menunggu teman-teman kita yang mungkin dalam perjalanan, yang baru pulang kerja, tapi ya rata-rata mau. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu, itu luar biasa. Kita angkat pujian, lagu Datangan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tanganmu menyelamatkan aku, menyelamatkan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan, akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kasih-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bagiku, ku bersyukur yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu Bapa di sorga, di mana atas kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul lewat aplikasi Zoom ini Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan mempersiapkan untuk persiapan ibadah kami pada hari Minggu nanti. Tuhan berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya acara ini. Kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, mari bimbing sertai mereka, tibakan mereka dengan penuh selamat Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengikuti acara ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Dalam yang pertama, Roma. Yang pertama itu Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang kedua, itu dari Matius yang ke-10 ayatnya yang ke-16.
Matius 10 ayatnya yang ke-16 di bawah judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kayaknya malam ini sepanjang kita mengikuti sermon bersama-sama dari bulan Maret sampai hari ini, mungkin ini ayat yang paling pendek ya, cuman 2 ayat saja, tapi mempunyai makna yang luar biasa ini kayaknya kalau dilihat-lihat ya. Iya. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan membahas dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Walau kita tinggal berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, walaupun ikan tinggal dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama ia hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberi garam agar dia bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tetapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara pikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan yang palsu dipegang oleh orang-orang duniawi. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tetapi melupakan pengajaran yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil, kemakmuran yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena dosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Jangan serupa dengan dunia ini. Juga dapat berarti jangan menjadi sekuler atau sekulerisme. Terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini dan mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu, kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita diperbarui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita, membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu, firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan mengingatkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula yang diperbaharui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah membawa perubahan bagi dunia, agar dunia penuh dengan kemuliaan Allah. Untuk menegaskan hal itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui sabdanya dalam Matius 10 ayat 16, saya ulangi lagi, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan demikian, untuk hidup dalam dunia, kita harus bijaksana dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Dan kita harus menjadi pengaruh yang baik bagi dunia
dan bukan sebaliknya. Karena Tuhan berpesan kepada kita agar kita berhati-hati. Ketika Dia mengutus kita ke tengah dunia ini, Tuhan berjanji bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tetapi Tuhan juga meminta kita satu hal, agar kita bisa menjadi cerdik dan tulus. Seperti ular, banyak orang yang tidak mengetahui dan memperhatikan bahwa ular mempunyai sifat yang suka menghindar ketika bahaya datang menghampirinya. Dia pergi menuju ke tempat-tempat yang aman, di mana musuhnya tidak bisa menjangkau dia. Sedangkan merpati, banyak kita ketahui, dia adalah salah satu hewan meskipun dia sudah dibawa pergi jauh dari tempat dia dipelihara yang awalnya. Jika dia dilepas, dia akan kembali ke tempat awalnya, di mana dia dipelihara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus menjadi orang yang cerdik. Ketika kita melihat bahaya, kita mundur dulu, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Kita tidak perlu membahayakan diri kita sendiri dengan menghadapi bahaya seorang atau menghadapi dengan pikiran yang frontal yang kita tahu akan membahayakan diri kita sendiri. Kita harus kembali ke tempat perlindungan kita, tempat kita dipelihara, yaitu kepada gembala kita. Kalau kita datang kepada gembala kita yang agung, kita akan menemukan kedamaian, keamanan yang mutlak akan pasti kita temui. Oleh karena itu, ketika kita diutus Tuhan untuk bekerja di ladangnya, dalam pekerjaan Tuhan kita, pastikan bahwa kita bisa menjaga hati kita, bisa menjaga pikiran kita, bahwa bisa menjaga diri kita dengan baik. Dan kita harus terus meminta perlindungan Tuhan, sehingga kita mampu menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berpesan agar kita menjadi cerdik dan tulus dalam melayani Dia. Kita mampu berdiri menyelesaikan segala tugas yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan berpesan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Sekian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita angkat pujian. Kalau bisa kita angkat pujian. Pak Petrus sudah keluar ya? Pak Petrus udah keluar, ada Asum dia. Keluar. Oh, ada Asum. Oke, kita nyanyi lagu, kita angkat pujian lagu El Shaddai. Tak usah Aku bimbang, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia melihat hatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia berkuasa, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Baik Bapak Ibu, saatnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami.
pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan yang indah lagi buat kami, rekan-rekan sepelayanan, untuk melaksanakan sermon pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau sudah hadirkan di tengah-tengah sermon kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Demikian kami yang sudah boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan meneguhkan iman percaya kami kepadamu Bapa. Bapa, terima kasih kami juga sudah membahas beberapa agenda sermon kami untuk persiapan kami dalam pelayanan kami di ibadah minggu ke depan. Bapa di surga, pada malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir melawati bangsa dan negara ini Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Engkau memberkati pemerintah yang ada, baik dari pusat hingga ke pelosok daerah-daerah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua yang terlibat di dalamnya, mulai dari presiden hingga menteri, bahkan hingga aparatur-aparatur negara yang ada di daerah-daerah terpencil. Demikian kami Bapa, secara khusus gereja-Mu yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kiranya Engkau juga akan memberkati kami untuk ikut ambil untuk menjadi terang-Mu di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, teristimewa ketika kami berada di DKI Jakarta di mana kami bergereja. Kiranya Engkau menjadikan kami menjadi saluran berkat buat siapapun Tuhan yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat saling menopang satu dengan yang lain, baik kami sebagai warga gereja ataupun warga masyarakat. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Bapa dalam ibadah minggu kami nanti tanggal 24 ya Tuhan. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong dalam setiap ibadah kami. Hamba-hamba-Mu yang bertugas, baik pendeta, Bapak Pendeta Pinehas, Bapak Pendeta Henry, dan Ibu Pendeta Agnita Tauno. Dalam tugas mereka masing-masing Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Di dalam pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolonglah para pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Bahkan acara HUT Pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 nanti. Tuhan tolonglah di dalam acara itu biar terlaksana dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami semua, bahkan dengan ibadah yang akan dilaksanakan nanti. Tuhan, kami tak lupa pula berdoa dalam ibadah pemekaran nanti Gospel Haleluya Bekasi, tanggal 31, Tuhan kiranya beracara dalam setiap acara yang kami laksanakan. Dari tanggal 29, 30 sampai puncaknya 31 Tuhan. Seluruh rangkaian acara pada tanggal-tanggal tersebut hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, menolong, Tuhan yang akan mengurapi semuanya Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan melayakan kami dalam setiap apapun yang akan kami kerjakan. Engkaulah yang mengetahui semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ampuni kami, layakan kami Bapa-Ku. Agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sakit, yakni Ibu Listin. Tuhan, dia sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Kami juga mendoakan saudara kami, hamba-Mu, Ibu Diaken Risma Tadayu,
yang dioperasi, dan puji Tuhan kami bersyukur kepadamu, dia boleh melewatinya dan sekarang ini dalam proses pemulihan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, tolonglah dan berkatilah proses pemulihan sehingga saudara kami ini akan dipulihkan kembali. Kami mendoakan juga Ibu Pemuaka, ya Tuhan, kiranya Engkau menolongnya dan memberkatinya, terutama dalam proses pengobatan pemulihannya. Kami doakan juga Ibu Cindy Pangemanan dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang berkuasa akan memberkati proses-proses medis yang ditempuh. Kami doakan Saudari Lani Bajaji, Tuhan tolonglah dia sehingga dia beroleh kepulihan dalam masa-masa kelemahan tubuhnya. Kami mendoakan Saudara Jimmy Ento, Bapak, dia terus melakukan proses pemeriksaan untuk mendapatkan tindakan medis atas penyakit yang dideritanya. Kiranya kuasa Allah menyertai Saudari Lani dan Saudara Ento. Kami juga Bapak pada saat ini mendoakan keluarga daripada Ibu Yurlin Pooa, di mana Bapak mertua telah Engkau panggil. Kami berdoa Tuhan berikan penghiburan sejati kepada keluarga besar Nguru, juga kepada Ibu Yurlin. Tuhan berkati Jos yang ada di tengah samudra dalam pelayaran. Tuhan tolonglah dia, bila mana ia berencana untuk ke Jakarta, ke Indonesia, Tuhan tolong dan berkatilah. Tuhan hiburkanlah seluruh kaum keluarga yang berduka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kiranya anugerah kasih-Mu juga menyertai kami, memberi kami kekuatan kesehatan dalam rangka menjalankan aktivitas kami, termasuk juga ya Bapa di sorga untuk melaksanakan tugas panggilan yang telah Engkau embankan di pundak kami masing-masing. Inilah doa kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami ini Tuhan, lewat Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami, setiap kami Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau tahu Tuhan yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tapi kami tahu tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menolong dan memberkati kami. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan pelayanan kami Tuhan, di GKST di Jakarta ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan, sehingga kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kami sanggup menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan, pada malam hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah-pisah Tuhan, dari acara Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari bahaya sakit penyakit apapun Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga suatu waktu nanti kami boleh bertemu tanpa kekurangan apapun juga. Tuhan, kehidupan kami pada malam hari ini hingga pagi nanti Tuhan, semuanya Kamu serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.